Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Nur Alfa dan teman saya Febrian Wahyu akan menyampaikan tentang pembahasan soal mekanika getaran. Dalam video ini kami akan membahas dua soal. Untuk soal yang pertama berkaitan dengan bab 4, General Forcing Condition, dan untuk soal kedua berdasarkan bab 5 yaitu 2 degree of freedom. Mari kita langsung menuju untuk pembahasan soal yang berkaitan dengan bab 4 yaitu General Forcing Condition. Berikut adalah soal pertama yang kami pilih untuk kami bahas. Jadi, di soal ini, a security camera weight 3 kg is placed on top of the buildings. Jadi, ada kamera pengawas dengan berat 3 kg itu ditempatkan di atas gedung. Suppose 0,75 kg birds flies into security camera with speed 20 meter per second. Nah, di sini ada 0,75 kg burung terbang menabrak security kamera. Burungnya ini saat melaju untuk menabrak itu punya kecepatan sebesar 20 meter per second. Nah, menabraknya itu dari arah depan seperti ini. Dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika burung ini menabrak security kamera, maka tabrakan burung ini menghasilkan impuls. Impuls ini akan mengenai sistem. Nah, untuk pertanyaan yang diminta di soal ini, determine the vibration response of the camera after the impact. Jadi kita disuruh mencari respon getaran dari kamera setelah terjadinya impact. Nah, kameranya dimodelkan sebagai 1 degree of freedom. Jadi di sini 1 DOF. Di mana untuk nilai E, L, dan I dari penyangga kamera juga sudah diketahui. Dan diasumsikan penyangga dari kamera ini mempunyai internal damping konstan, seperti itu. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan jika kita mendapatkan suatu soal adalah memahami dari soal itu sendiri. Kemudian kita dapat membuat mathematics model. Nah, di sini dari gambar yang pertama di-develop gambar yang kedua untuk menyederhanakan. Kemudian di sini kita gambar batang penyangga. Kita gambar sebuah massa yang melambangkan massa dari kamera itu sendiri. Kemudian burung yang menabrak dari arah depan, kita modelkan impulsnya dengan arah F kali delta T ke arah kanan, seperti itu. Kemudian ketika burung menabrak dari depan, berarti impulsnya kan ke arah kanan. Maka perpindahan dari kamera itu akibat adanya impuls juga nantinya akan ke arah kanan. Kemudian di sini batang penyangganya tidak diketahui secara langsung nilai konstanta pegasnya, akan tetapi di sini diberikan rumus bahwa nilai konstanta pegasnya adalah sebesar 3 EI per L pangkat 3. Seperti itu. Kemudian setelah kita sederhanakan seperti model bentuk yang tengah ini untuk gambarnya, maka kita membuat model yang nantinya akan memudahkan kita juga dalam membuat free body diagram. Menjadi seperti ini. Nah, di sini melihat perpindahan yang terjadi adalah arah horizontal, yaitu ke kanan, maka
Untuk batang penyangga sendiri yang memiliki nilai K dan memiliki nilai konstanta internal, konstanta damping internal, maka di sini kita menggambarkan ada pegas dan ada damper juga horizontal kita menggambarkannya nantinya untuk memudahkan kita dalam membuat free body diagram karena perpindahannya ke arah horizontal. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat mathematics model, maka kita bisa membuat free body diagramnya. Di sini untuk perpindahannya kan ke arah kanan, impulsnya ke arah kanan, maka mx double dotnya ke arah kiri. Nah, ketika ada perpindahan ke arah kanan, maka F pegasnya nantinya akan mengarah ke kiri. Demikian pula nilai Cx dotnya, seperti itu. Dari free body diagram yang telah kita buat, maka kita bisa mendevelop equation of motion. Nah, dalam kasus ini, untuk memudahkan membuat equation of motion, kita mengasumsikan bahwasannya sigma fx-nya itu jika ke arah kiri sama dengan positif, ya. Jadi sigma fx ke kiri positif itu sama dengan nilai impuls. Di sini impulsnya kami tulis sebagai F kali delta T. Kemudian langsung bisa kita dapatkan bahwasannya mx double dot, kx dan cx dot semuanya ke arah kiri, maka langsung saja kita masukkan mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan impuls atau F kali delta T. Kemudian untuk nilai dari M sendiri sudah diketahui di soal sebesar 3 kg. Kemudian untuk nilai C juga sudah diketahui yaitu sebesar 3.500 Newton second per meter. Kemudian untuk nilai K, karena tidak diketahui secara langsung, kita bisa menghitung dengan rumus yang telah diketahui di soal, yaitu spring konstannya sebesar 3 EI per L pangkat 3. Kemudian kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus nilai E, nilai I, dan nilai L. Kemudian kita dapatkan nilai K sebesar 2.764.800 Newton per meter kuadrat. Nah, jika diubah ke kilonewton, maka nanti akan menjadi 2.764,8 kilonewton per meter kuadrat. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febrian Wahyu. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Alfa terkait free body diagram dari sistem pada soal nomor 1. Dari free body diagram tersebut didapatkan equation of motion berupa mx double dot ditambah cx dot ditambah kx sama dengan f dikali delta t. Lalu telah dihitung pula nilai konstanta pegas sesuai dengan rumus yang terdapat pada soal. Dan dimasukkan nilai-nilai yang didapat ke equation of motion dan menjadi 3x double dot ditambah 3500x dot ditambah 2.764.800x sama dengan F dikali delta T. Dari persamaan equation of motion tersebut dapat diketahui natural frekuensi dengan rumus omega n sama dengan akar K per M, di mana K adalah konstanta ekivalen pegas dari sistem tersebut dan M adalah
massa ekivalen dari sistem tersebut, lalu dimasukkan nilai yang didapat dari soal dan didapat omega n sebesar 960 radian per second. Lalu didapat nilai damping rasio dengan rumus zeta sama dengan C dibagi 2 dikali M dikali omega n. Dimasukkan angka-angka yang nilai-nilai yang didapat dan didapat zeta sama dengan 0,608. Nilai zeta ini berarti sistem adalah sistem under damped. Lalu dihitung nilai damped natural frequency dengan rumus omega D sama dengan omega n dikali akar 1 dikurangi zeta kuadrat, dan dimasukkan nilai-nilainya dan didapat omega D sama dengan 762,18 radian per second. Dari nilai-nilai tersebut dapat dihitung momen dari sistem dengan persamaan M dikali X1 dot ditambah MB dikali XB1 dot sama dengan M dikali X2 dot ditambah MB dikali XB2 dot, di mana MX1 dot adalah kecepatan kamera sebelum tumbukan, sedangkan XB1 dot adalah kecepatan burung sebelum tumbukan. Lalu untuk X2 dot adalah kecepatan kamera setelah tumbukan, dan XB2 dot adalah kecepatan burung setelah tumbukan. Lalu kita mengasumsikan bahwa kecepatan kamera sebelum tumbukan adalah 0 dan kecepatan burung setelah tumbukan adalah 0. Jadi didapat MB dikali XB1 dot sama dengan M dikali X2 dot. Lalu dimasukkan nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya dan didapat X2 dot sama dengan 5 meter per second, yaitu kecepatan kamera setelah terjadi tumbukan adalah 5 meter per second. Lalu dapat dihitung impuls yang terjadi pada sistem tersebut, di mana rumusnya F dikali delta T sama dengan M dikali X2 dot dikurangi X1 dot. Dimasukkan nilai-nilainya dan didapat F dikali delta T sama dengan 15 Newton second. Setelah mendapatkan nilai impuls, kita masukkan nilai tersebut pada equation of motion system pada soal nomor 1. Sehingga equation of motion-nya menjadi 3x double dot ditambah 3500 x dot ditambah 2.764.800 x sama dengan 15. Kemudian kita dapat membuat sistem respon dari sistem tersebut, di mana rumusnya xt sama dengan F dikali gt, di mana gt adalah impulse response function, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Kenapa kita menggunakan sistem respon pada bentuk ini? Karena diasumsikan bahwa sistem adalah under damped dan impuls terjadi saat T sama dengan 0. Lalu dimasukkan semua nilai yang sudah diketahui sebelumnya, sehingga hasil persamaan sistem responnya adalah xt sama dengan 6,56 dikali 10 pangkat 3 dikali E pangkat minus 583,68 T dikali sin 762,18 T. Dengan sistem tersebut memiliki natural frekuensi sebesar 960 radian per second, damping rasio sebesar 0,608, dan dapat natural frekuensi sebesar 762,18 radian per second. Berikut ini akan saya jelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah soal dengan materi bab 5, yaitu second degree of freedom. Berikut ini soal yang akan kami gunakan. An automobile suspension system is modeled as second DOF vibration system as shown in figure 2.
Derive the equation of motion and determine the natural frequencies of the suspension system with the following parameter. Sprung mass 320 kg, unsprung mass 40 kg, suspension stiffness coefficient 18.000 Newton per meter, the tire stiffness coefficient sama dengan 200.000 Newton per meter, suspension damping coefficient 1000 Newton second per meter, and tire damping coefficient sama dengan 20 Newton second per meter. Jadi di sini terdapat dua istilah, yaitu sprung mass dan unsprung mass. Sprung mass adalah beban yang ditanggung oleh suspensi tersebut, seperti bodi, sasis, engine, dan pengemudi. Lalu terdapat unsprung mass, yaitu beban yang tidak ditanggung oleh suspensi, seperti ban, rem, dan velg, dan sebagainya. Berikut ini adalah free body diagram dan equation of motion dari sistem pada suspensi kendaraan. Yaitu seperti yang terlihat di gambar bahwa terdapat sprung mass yang ditopang oleh damper dan spring. Lalu di bawahnya terdapat unsprung mass yang juga ditopang oleh damper dan spring langsung ke tanah. Begitu. Jika digambarkan melalui free body diagram, maka akan menjadi seperti ini. Jadi di sini sprung mass akan memberikan gaya berat ke bawah, yaitu ms zs double dot. Lalu akan memberikan gaya ke bawah berupa gaya pegas berupa k zs, dan gaya damping berupa CZS. Lalu unsprung mass akan memberikan gaya melawan ke atas, yaitu gaya dari spring sebesar K dikali ZU, dan gaya melawan damping ke atas sebesar C dikali ZU. Maka dari itu bisa disambungkan bahwa gaya pegas antara MS dan MU adalah K ekuivalen dikali dalam kurung ZS dikurangi ZU. Lalu untuk gaya damping yaitu C ekuivalen dikali ZS dot dikurangi ZU dot. Lalu untuk unsprung terdapat gaya berat ke bawah yaitu MU dikali ZU double dot. Lalu terdapat juga gaya pegas yaitu KT dikali dalam kurung ZU min ZS, dan gaya damping berupa CT dikali ZU dot dikurangi ZR dot. Lalu kita masukkan persamaan-persamaan tersebut pada sprung mass equation, yaitu sigma F sama dengan 0, positif jika ke bawah. Jadi MS dikali ZS double dot ditambah C ekuivalen dikali ZS dot dikurangi ZU dot ditambah K ekuivalen dikali ZS min ZU sama dengan 0. Kemudian untuk equation of motion dari unsprung mass yaitu sigma F sama dengan 0. Positif jika ke bawah menjadi MU ZU double dot dikurangi C ekuivalen dikali ZS dot dikurangi ZU dot dalam kurung dikurangi K ekuivalen Z dikali ZS dikurangi ZU dalam kurung ditambah CT dikali ZU dot dikurangi ZR dot ditambah K dikali ZU min ZR dalam kurung sama dengan 0. Untuk MS adalah massa untuk sprung mass. Lalu untuk MU adalah massa untuk unsprung. Selanjutnya untuk ZS dot adalah kecepatan dari sprung mass, dan ZU dot adalah kecepatan dari unsprung mass.
Sedangkan Zs adalah perpindahan sprung S dan Zu adalah perpindahan dari unsprung mass. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfa. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Setelah kita mendevelop equation of motion, kita dapatkan dua persamaan equation of motion. Persamaan yang pertama berlaku untuk sprung mass system, dan persamaan yang kedua berlaku untuk unsprung mass system. Untuk memudahkan perhitungan, di sini kita akan mengonversi equation of motion menjadi bentuk matriks. Bagaimana cara mengkonversinya? Nah, saya akan memberikan contoh untuk equation of motion yang pertama. Equation motion yang pertama terdapat ms z double dot s. Maka di sini untuk sebelah kiri atas dituliskan ms z double dot s. Seperti itu. Nah, untuk di sebelah kanan atas kenapa dituliskan 0? Dikarenakan untuk di persamaan pertama tidak memiliki nilai koefisien untuk z double dot u. Jadi z double dot u ini hanya punya persamaan kedua, persamaan pertama tidak punya z double dot u. Maka di kanan atas dituliskan angka 0. Kemudian untuk CEQ di sini terdapat CEQ z dot s dan minus CEQ z dot u. Maka di sini dituliskan CEQ z dot s dan minus CEQ z dot u. Kemudian untuk nilai K juga seperti itu. Terdapat KEQ zs minus KEQ zu. Maka di sini ada KEQ zs minus KEQ zu. Seperti itu. Nah, untuk di sebelah kanannya karena memiliki nilai 0, maka di sini dituliskan 0 dan 0. Atau dalam kata lain tidak memiliki nilai koefisien untuk z.r dan zr. Nah, dalam pengonversian matriks ini untuk baris pertama ini adalah milik equation of motion yang pertama, dan untuk baris yang kedua adalah milik equation of motion yang kedua. Equation of motion yang kedua dalam pengonversiannya kalian dapat mengikuti step yang sudah saya jabarkan seperti pada step pengonversian equation of motion yang pertama ke dalam bentuk matriks. Akan tetapi di sini yang berbeda adalah untuk equation of motion yang kedua terdapat nilai di sebelah kanan dari sama dengan, yaitu CT, Z.R, dan KT, ZR, seperti itu. Setelah kita mendevelop bentuk matriks untuk sistem, kita analisa kembali sebenarnya apa sih yang ingin kita cari, apa sih yang ditanyakan dalam soal. Dalam kasus ini yang ditanyakan di dalam soal adalah frekuensi natural dari sistem. Frekuensi natural sendiri adalah kondisi di mana sistem mengalami free vibration undamped system. Nah, di sini terdapat kata free vibration. Syarat untuk free vibration sendiri adalah nilai di sebelah kanan sama dengan adalah 0, atau dalam kata lain tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi sistem. Maka di sini untuk matriks di sebelah kanan sama dengan kita anggap 0. Kemudian untuk yang kedua adalah undamped system. Undamped system adalah kondisi di mana sistem itu tidak memiliki nilai C atau damping konstan. Nah, maka di sini untuk nilai C atau damping konstan bisa kita anggap bernilai 0.
Setelah kita anggap nilai damping konstan 0 dan di sebelah kanan sama dengan ini juga 0, maka kita mendapatkan persamaan seperti ini. Setelah kita mendapatkan persamaan matriks seperti ini, kita dapat langsung memasukkan nilai MS sebesar 320, MU sebesar 40, KEQ sebesar 1800, kemudian KT plus KEQ sama dengan 218.000. Seperti itu. Baik, setelah kita mendapatkan fungsi matriks seperti ini, maka kita tidak boleh semerta-merta langsung menjumlahkan yang sebelah sini dengan yang sebelah sini, dikarenakan mereka memiliki variabel yang berbeda. Yang di sebelah sini adalah fungsi z double dot dan yang di sebelah sini adalah fungsi z. Nah, sebenarnya z double dot yang ditulis di sini itu merupakan z double dot fungsi t. Dan untuk z yang ditulis di sini itu sebenarnya adalah z fungsi t. Nah, agar kita bisa menjumlahkan untuk sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, maka kita perlu mengonversi nilai z double dot. Selain agar kita bisa menjumlahkan, di soal ini yang ditanyakan adalah frekuensi natural atau omega. Jika kita ingin mencari omega, maka kita harus memunculkan nilai omega pada matriks ini. Ya, baik. Untuk mengonversi z double dot, kita perlu mengasumsikan seperti ini. Fungsi zt adalah diasumsikan sebesar z cos omega t plus sudut fasa. Nah, sehingga jika diturunkan 2 kali fungsi zt ini, maka didapatkan fungsi z double dot t adalah minus omega kuadrat z cos omega t plus sudut fasa. Nah, bisa dilihat bahwasannya nilai z cos omega t plus sudut fasa ini bisa digantikan dengan z fungsi t, karena memiliki nilai yang sama. Maka bisa dituliskan untuk z double dot t itu sama dengan minus omega kuadrat z fungsi t. Nah, untuk memudahkan dalam penulisan, maka di sini dituliskan z double dot sama dengan minus omega kuadrat z. Ini hanya untuk memudahkan penulisan, namun sebenarnya untuk z dot yang ditulis di sini tetap z dot dalam fungsi t dan z yang ditulis di sini tetap z dalam fungsi t, seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan fungsi z double dot terhadap z, maka kita bisa langsung mengonversinya. Bisa dilihat di sini awalnya 320 z double dot s, maka dikonversi menjadi minus 320 omega kuadrat z. Seperti itu. Demikian pula untuk 40 z double dot ut menjadi minus 40 omega kuadrat zu. Jadi untuk asumsi yang kita jalankan dengan fungsi zt dan z double dot t ini berlaku untuk zs maupun zu, sama saja. Kemudian setelah kita konversi, kita lihat bahwa sebelah kiri ini memiliki variabel z dan sebelah kanan juga memiliki variabel z, maka bisa langsung kita jumlahkan sesuai letaknya. Di kiri sebelah atas ada minus 320 omega kuadrat dan minus 800. Mohon maaf, plus 800. Maka bisa langsung kita tulis minus 320 omega kuadrat plus 800. Kemudian yang di sebelah kanan atas ada 0 dan ada minus 800. Maka langsung dituliskan seperti itu. Di sebelah kiri bawah ada 0 dan ada 1800 minus. Maka bisa langsung ditulis minus 1800. Dan yang terakhir ada minus 40 omega kuadrat ditambah
218.000. Nah, di sini didapatkan matriks dengan format seperti ini. Ini adalah matriks dengan format yang sama seperti yang sudah ada di buku. Nah, bagaimana cara kita mencari omega? Sebelumnya, kita ingin mengecek dulu. Jadi, untuk penyelesaian seperti ini bisa diselesaikan dengan determinan matriks sama dengan 0. Jadi, kita dapat menghitung determinan matriksnya. Determinan matriks adalah posisi di sebelah kiri atas ini, minus 320 omega kuadrat ditambah 1800 dikalikan dengan posisi di sebelah kanan bawah, dikurangi dengan di sebelah kiri bawah dikali di sebelah kanan atas, seperti itu. Nah, setelah kita hitung determinan matriksnya, ternyata ditemukan fungsi polinomial pangkat 4. Nah, hal ini sudah sesuai dengan yang ada di buku, maka kita dapat menggunakan rumus yang sudah ditetapkan di buku. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk perhitungan determinan matriks ini hanya dilakukan untuk mengecek apakah matriks ini dan fungsinya ini tuh sudah sama seperti di buku, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang ada di buku. Seperti itu. Jadi untuk menghitung natural frekuensi, ini untuk menghitung natural frekuensi, karena dia adalah fungsi polinomial pangkat 4, maka di sini yang kita cari adalah omega 1 kuadrat dan omega 2 kuadrat terlebih dahulu. Dimasukkan ke dalam rumus. Nah, di sini untuk memudahkan menghitung, maka saya dan teman saya sudah memberikan lingkaran dengan warna yang berbeda. Jadi setelah Anda memastikan fungsi matriksnya sudah sama seperti ini, maka Anda tinggal memasukkan angka dengan lingkaran warna yang sama di posisi yang sama ke dalam rumus ini dengan lingkaran warna yang sama. Misalnya, di sini ada lingkaran merah dengan angka 1800, maka di sini semua lingkaran merah saya masukkan dengan angka 1800, seperti itu. Dan misalkan di sini juga ada lingkaran berwarna biru sebesar 320, maka semua lingkaran biru yang ada di sini saya masukkan angka 320. Begitu pula untuk warna kuning dan warna ungu dimasukkan dengan angka yang sama sesuai dengan warna lingkaran tersebut. Nah, setelah dimasukkan ke rumus, maka nanti kita akan menemukan nilai omega 1 kuadrat dan omega 2 kuadrat. Nah, untuk menemukan nilai omega, maka tinggal diakar seperti itu. Dan hasil akhirnya ditemukan nilai omega 1 kuadrat sebesar 7,181 radian per second dan nilai omega 2 kuadrat sama dengan 73,856 radian per second. Nah, jika kita sudah menemukan nilai natural frekuensi, maka hal tersebut sudah menjawab dari soal yang ada pada kasus ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan soal ini. Kami mengucapkan thank you for watching this video dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, kami undur diri.